Gue mau sholat batin, nikahnya juga nikah batin, kayak Walid. Tahu Walid ya Bu ya? Gangnya gang sini tuh Pak RW tadi musola apa namanya di sini nih? Darut Taubah kan. Itu kalau punya istri kurus enak itu masuknya. Bisa miring ke kanan. Kenapa? Bisulnya di kanan. Kata orang Jawa wudunen. Nanti disuguin soto Lamongan. Jangan maksa pakai tangan, sunnah Rasul kata. SMP. Tapi kalau pulang jangan pakai bungkus. Wong itu kok. Hah? Datang orangnya. Kalau suaminya bener. Apa punya istri begitu nggak? Hah? Cari. Cari istri begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, kiai-kiai yang tadi sudah disebut namanya, segenap pengurus NU dari PC Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pangadegan, dan seluruh jamaah. Malam ini kita lanjutkan ngaji kitab Salalimul Fudala yang ditulis oleh Syekh Nawawi. Kita tahu mensyarahi kitabnya Syekh Zainuddin. Sampai pada halaman 5 baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari bawah. Ya. Jadi saya tidak baca semua syarah, terlalu lama nanti. Langsung pada bait-bait yang ada dalam kitab ini. Sudah ketemu ya? Innat Thariqah. Sudah ketemu ya Bu? Halaman 5. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum amin. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Bait bawahnya saya baca dulu baru nanti disyarahi. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Innat tariqa, sesungguhnya jalan, ay innat tariqa allati tusilu ilallahi ta'ala, sesungguhnya jalan yang menyebabkan dirimu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu aksamin, ada 3 macam. Pertama, syariatun, disebut syariat. Apa itu syariatun? Wahia fil asli, makna syariat dalam bahasa Arabnya asalnya mauridun nasi li talabis syurbi, tempat orang mencari minum. Jadi syariat itu makna aslinya orang kehausan nyari air buat minum.
Itu kenapa orang yang mengerjakan syariat diumpamakan seperti orang yang dia kehausan secara spiritual. Secara spiritual dia kehausan. Begitu dia mengerjakan syariat, ibarat orang minum yang kehausan. Orang kalau sudah mengerjakan syariat, dahaganya hilang. Coba orang bapak-bapak, ibu-ibu, pada akhirnya ahlan wa sahlan ke Abdullah Manaf. Itu ya makhluk spiritual. Spiritual itu kan rohani, sama kayak orang kota itu. Dia pasti rindu sama kampungnya. Kampung spiritual bisa dua, kampung halaman sana ke Ponorogo, atau kampung halaman spiritual yang lain, yakni Mekah. Itu sampai sana, Masya Allah, digorengin tempe ibu itu nikmat banget. Ya Allah. Lah itu namanya kampung spiritual. Manusia itu pada dasarnya memang makhluk spiritual, selain dia juga makhluk jasmani. Nah, syariat di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, dia makna aslinya itu adalah tempat manusia mencari air untuk apa namanya? Diminum. Wa fi istilahil qaumi, tapi dalam istilah kaum para ulama, makna syariat itu adalah fi'lul ma'murati, mengerjakan seluruh perintah Allah. Watarkul manhiyati, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Orang kalau mau sampai pada Allah, dia harus melakukan atau dia harus melalui satu tahapan pertama yang disebut syariat. Bagaimana dia mau mengenal Allah, mau dekat dengan Allah, kalau perintahnya aja nggak dikerjain, larangannya nggak ditinggalkan. Sama kayak perumpamanya kita, bagaimana mau kita dekat, dicintai sama orang tua kita. Perumpamaan yang gampang ini. Kalau jadi anak sama orang tua ngelawan terus. Ada anak disuruh orang tuanya ngelawan terus, ya orang tuanya sulit untuk mencintai. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, begitulah perumpamaan. Atau misalnya bagaimana seorang pegawai gitu, dia mau dicintai sama atasannya, kalau perintah atasannya, kalau larangannya tidak ditinggalkan, kalau perintahnya tidak dikerjakan, kalau larangannya tidak apa namanya ditinggalkan, pengen dicintai. Nah, ibarat orang begini, kerja jadi tukang. Biasa umum tukang kalau daerah Pancoran berangkat nyampe rumah kita jam berapa tukang? Jam 8. Datangnya mepet banget, Bu. Mepet. Datang jam 8. Nggak langsung kerja. Ngopi dulu. Ngopi dulu, habis rokok 2. Ngaduk sebentar, isik, istirahat lagi. Kan gitu. Ya Allah, kata tuan rumahnya, ini kalau kayak begini model rumah gue kapan jadinya, kan gitu. Kira-kira tukang kayak begini disayang nggak sama yang ngundang? Disayang nggak? Enggak. Begitulah seorang hamba. Sederhananya gitu. Kalau kita mau disayang Allah, mau sampai pada Allah, ya perintahnya kerjain. Lah, perintah Allah banyak, larangannya banyak. Dari mana kita tahunya? Ya dari ngaji. Dari belajar agama, yang standar-standar kita tahu mana rukun iman, mana rukun Islam, itu dulu. Mana yang diharamkan, standar-standar dulu lah. Orang Islam kan standarnya tahu katanya. Maklum minad dini bid darurah, kalau yang namanya khomer haram, kalau yang namanya zina apa namanya haram, kalau yang namanya babi haram. Kalau dia tahu itu babi, kok dia pakai makan? Ini babi haram. Masa iya? Gue belum tahu kalau babi haram. Lah, jangan diomelin orang kayak gini. Babi lu, jangan. Ya, berarti ini Islamnya perlu dipertanyakan. Kalau orang Islam, maaf, sebodoh-bodohnya, dia tahu kalau yang namanya zina itu babi haram, kecuali dia nggak tahu kalau di makanan itu ada babinya, itu lain lagi.
Itu bisa dimaafkan. Ada orang beli mie enak, nggak tahu enak banget nih, itu katanya ada minyak babinya, ya saya nggak tahu, nggak dosa Pak, nggak dosa. Nah, itu namanya perintah Allah dan larangan Allah. Ini syariat standar ini, dari mulai Nabi, sahabat sampai kita, itu semua disebut wajib mengerjakan syariat. Makanya kalau ada orang dia ngajinya entah di mana gitu, ngelihat bapak-bapak, ibu-ibu ngaji, dia bilang, gua ngajinya beda sama lo. Kenapa? Gua sholatnya udah lain, nggak kayak lo. Gua mau sholat batin, nikahnya juga nikah batin, kayak Walid. Tahu Walid ya Bu ya? Ada sholat batin, ada nikah apa namanya? Batin. Semuanya di batin, makan lu batin aja. Nah, ini saudara-saudara, dia nggak pernah sholat, dia bilang gue mah selain ngajinya. Lu belum nyampe sama gue. Jawab sederhana. Contoh saya Rasul, contoh saya sahabat, Nabi, sahabat aja sholat aneh-aneh aja. Ada sholat batin, puasanya batin. Nah itu syariat standar. Nah, saudara-saudara, ini syariat. Watoriqotun, kemudian sesudah tahapan syariat ada yang namanya tahapan toriqoh. Nah, di sini sebut toriqotun. Ya. Watoriqotun, adapun toriqoh, wahia, toriqoh itu di sini dikasih penjelasan. Tatabbu'u af'alin nabi, mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman mengikuti perbuatan Nabi, wal amalu biha, dan mengamalkan, mencoba mencari tahu Nabi senangnya apa, dikerjain. Nanti dijelasin detail Pak. Orang yang cinta sama Nabi itu salah satunya mencoba mengikuti Nabi sebisanya dalam hal apapun, mengikuti sunnah Nabi. Kita ini kan masuk bulan Maulid ya Bu ya, bapak-bapak kita masuk bulan sunnah Nabi itu ada yang disebut sunnah basyariyah, sunnah yang sifatnya menyangkut sisi kemanusiaan Nabi. Sebagai manusia, Nabi kan punya kebiasaan-kebiasaan khusus. Contoh, cara jalan. Kita nih punya anak 3. Ya, punya anak 3. Punya suami berapa Bu? Oh benar berarti. Ya. Kira-kira cara jalannya anak kita yang 3 itu, ini contoh yang paling gampang di keluarga. Lain-lain apa beda-beda? Anak saya ini kalau jalan agak begini, cepet. Yang satu suka sendalnya dia apa namanya tuh? Diset, rasa. Lu kalau jalan jangan begitu, boros lu, kata gitu. Boros sendal. Itu sendalnya cepet apa namanya? Rusak orang begitu. Ya emang udah gayanya gitu Bu. Ya bawaan gimana susah. Sama kayak ada orang bawaannya gemuk, ada orang bawaannya kurus, ada orang dari lahir gede, emang gemuk terus, susah. Makanya tinggal terima aja, itu basyariah namanya. Bapak-bapak kalau dianugerahi istri kurus, ya syukuri. Nggak bisa gemuk istri saya, padahal tiap malam saya kasih berkat, ya udah dari sononya. Ada yang istri kita, aduh, udah makannya dikit, susah, pakai diet lagi. Diet yang pakai makan dijarakin jam tuh apa istilahnya? Apa namanya? Ya, intermittent fasting itu. Waduh, makannya ya, makannya susah gitu. Ya. Dijarakin udah sedikit tetap gemuk. Ya syukuri aja, itu basyariah. Gak usah pusing Bu, kalau emang dasarnya gemuk yang penting sehat. Begitu. Punya istri kurus Pak, syukurin. Alhamdulillah. Lu syukur istri lu kurus begitu, alhamdulillah. Ban motor saya irit. Kan gak berat. Ya. Enteng, kalau diboncengin gampang, belok-belok gang kecil ya.
Apalagi gangnya gang sini tuh Pak RW tadi musola apa namanya di sini nih? Darut Taubah kan. Itu kalau punya istri kurus enak itu masuknya. Darut Taubah gangnya kecil, punya istri kurus alhamdulillah. Nah, basyariah itu namanya. Ada juga istri gemuk, syukurin, udah basyariah itu. Enggak usah diributin. Ya, secara basyariah. Alhamdulillah punya istri gemuk itu Pak, walaupun dikasih uang belanjanya dikit tetap gemuk dia. Tetap gemuk. Enak gitu. Ya, alhamdulillah. Lah, Nabi punya sisi itu, maksud saya. Salah satunya contoh, Nabi kalau tidur sukanya miring kemana coba? Pernah dengar nggak? Kanan. Kita ikuti itu bagus. Thariqah dong. Saya thariqah tidurnya mau ngikutin Nabi ke kanan, boleh. Tapi kalau satu saat bapak-bapak ibu-ibu misalnya nggak bisa miring ke kanan, kenapa? Bisulnya di kanan. Kata orang Jawa wudunen nang bagian apa namanya? Kanan. Nggak usah dipaksain sunnah Rasul tapi meringis ya. Atau orang-orang yang agak umur sekarang ada penyakit namanya frozen shoulders. Tahu ya Bu ya? Yang bagian kanan tangan itu udah mulai linu. Udah ada yang begitu Bu? Berarti faktor sama kayak saya. Saya bagian kanan juga Bu, istri saya udah kena, ya udahlah. Katanya kalau udah mau mendekati 50 nggak boleh terlalu ekstrim ngangkat gitu kan. Jadi hilangnya lama nih kalau udah linu. Gak ada obatnya, susah itu, udah faktor U. Kalau nggak bisa tidur miring ke kanan, pengen ngikutin Nabi nggak bisa Pak, nggak apa-apa. Nah, itu contoh basyariah. Ada lagi sunnah Nabi itu adiyah, sunnah yang kaitannya sama adat, kebiasaan. Kebiasaan Nabi misalnya makan. Nabi itu kalau makan pakai tangan. Itu kita ikuti bagus. Kalau niatnya cinta sama Nabi. Karena memang Nabi makan pakai tangan. Kalau makanan yang kita makan sesuai dengan adat yang ada Nabi tinggal di sana. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan orang Persia, orang Romawi itu makannya pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau, kayak makan stik tuh. Itu dari dulu kata Imam Ghazali, orang Romawi, orang Persia. Pertanyaannya, apakah orang Romawi, orang Persia ketika makan pakai pisau, pakai sendok tidak mengikuti sunnah Nabi? Tidak. Oh, ini khilafus sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi. Ini bid'ah, bukan. Hanya dia tidak mengikuti sunnah yang terkait sama adat, tradisi yang ada dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu. Tapi kalau dia mau ikuti makan pakai tangan, boleh. Kita kalau makan ke Lamongan, tadi ada orang Lamongan ya, Ustaz ya. Pecel lele. Sesuai sunnah Nabi tuh pecel. Makan pecel lele enaknya pakai apa namanya? Tangan. Makan kebuli. Enaknya pakai apa? Tangan. Ibu pernah makan kebuli di sini kan? Biasanya kalau ngaji kebuli ya. Sunnah Rasul pakai tangan. Karena cocok. Tapi kalau satu saat nanti disuguhin soto Lamongan, jangan maksa pakai tangan, sunnah Rasul kan. Katanya thariqah ini thariqah. Thariqah kan tatabbu af'alin Nabi gitu, mengikuti perilaku nggak ada begitu juga dong. Yang dimakan soto Lamongan, bubur kacang hijau. Ya, sunnah Rasul. Nah, lah ada lagi sunnah Rasul yang ketiga, disebutnya sunnah yang terkait dengan ibadah. Sholat sunnah Nabi, sedekah Nabi, akhlak Nabi. Nah, itu kita ikutin. Nabi senyum kalau ketemu orang, enak tatapannya. Nabi punya sifat pemalu. Nabi Bu, sampai Allah yang menegur sahabatnya. Nih, Nabi pernah satu kali ngundang sahabat ke rumahnya makan. Sahabatnya nggak pulang-pulang. Nabi itu mau bangun masuk kamar nggak enak.
duduk lama, turun ayat. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّهُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. Apabila kalian diundang Nabi lalu selesai makan, kalau sudah selesai makan pulang. Jangan ngobrol nggak pulang-pulang. Nabi mau negur kalian malu. Kalau sudah makan pulang. SMP. Tapi kalau pulang jangan pakai bungkus. Ini udah makan bungkus, mentang-mentang tasnya gede, Pak. Sayang Mubazir. Ya kalau kata Saibul Bait boleh, nggak apa-apa. Mau kata saya bulat, bu silakan ini nasinya sisa gitu kan, bawa, nggak apa-apa kalau itu bu, nggak, saya bercanda ini, ya. Tapi kalau saya bulbetnya nggak boleh atau nggak nyuruh, jangan bener. Ini kadang-kadang di kampung kita suka begitu, ya Allah, sifat malunya kurang, udah dapat berkat satu minta lagi, nah itu kurang bagus. Nah ini akhlak Nabi namanya, ini sunnah Nabi juga terkait akhlak. Lah kita hadirin disunnahkan mengikuti seluruh sunnah Nabi tadi, baik akhlak, baik ibadah maupun sunnah Nabi yang terkait apa tadi, kebiasaan maupun yang sifatnya ke sisi manusia, boleh semua diikutin kalau bisa. Makanya miara jenggot itu sunnah Nabi. Saya harus katakan itu sunnah Nabi. Kalau ada orang mau miara jenggot, jangan dimusuhin. Jangan, lu miara jenggot kayak teroris lu. Jangan. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau ada yang dia belum miara jenggot, jangan dimusuhin juga. Sama kayak ada orang tidak puasa Senin Kemis. Senin Kemis kan sunnah Nabi kan? Jangan kemudian kita negur, lu umat Nabi kan? Kenapa? Kenapa nggak puasa Senin Kemis? Ya, udah tahu sunnah. Mungkin dia tidak puasa Senin Kemis, tapi dia akhlaknya bagus, dia sedekahnya itu thariqah namanya. Kita nggak usah ngurusin thariqah orang, sunnah orang yang dikerjakan orang. Tanya pada dirimu sendiri, di mana sunnah Nabi yang sudah kamu ikutin. Kadang ada orang sholat sunnahnya rajin, tapi nggak mau negur orang, bu. Ada nggak yang begitu? Wong itu kok. Hah? Datang orangnya. Ya Allah, saya pernah soalnya. Saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ini. Ya. Jadi saya satu saat ngisi di satu masjid, jamaah masjid cerita, Pak Kiai, di sini nih kami punya jamaah. Jangan tanya rajinnya. Sebelum adzan sudah di masjid. Kalau sholat selalu di shop awal. Bagus kata saya. Cuma satu. Diajak salaman nggak mau. Nggak mau salaman, sholat diem. Kalau kita wiridan nggak tegur sapa. Berarti orang ini ngikutin sunnah Nabi yang tadi datang awal. Sunnah Nabi bukan itu? Ya, sholat jamaah sunnah Nabi bukan? Tapi bertegur sapa nggak mau. Dia kira-kira berarti tidak ngikutin sunnah Nabi bab Nah, itu penting itu. Supaya kita tahu sunnah Nabi itu tidak hanya bab sholat, bab wiridan, bab berpakaian, tapi ada namanya akhlak. Lah, saya itu melihat ya, sebenarnya saya yakin ya umat Nabi ini kalau bab cintanya saya percaya. Ya, bab cinta sama Nabi apalagi bulan Maulid luar biasa. Saya kemarin ngisi Maulid di satu komplek di daerah Bekasi. Itu di komplek itu bikin Maulid itu disebut Maulid Arba'in. Arba'in artinya berapa, Bu? 40. Maksudnya tuh 40 malam muter di komplek itu aja gantian di rumah-rumah situ. Mereka seneng rumahnya didatengin baca sholawat. Saya bilang udah bagus itu, tapi tinggal tambah tadi thariqahnya ya, tinggal tambah sunnah-sunnah tadi itu.
Makanya beruntung, Masya Allah, umat Nabi Muhammad ini, di Indonesia khususnya. Ketemu Nabi belum pernah kan? Cucu Nabi bukan? Bukan. Sekarang aku cucu Nabi bahaya. Suruh dites DNA soalnya. Bahaya juga. Nah, tapi alhamdulillah kita ini cinta sama Nabi, luar biasa. Makanya Nabi pernah memuji umatnya yang tidak pernah bertemu beliau tapi beriman, cinta sama Nabi, akhlaknya Masya Allah, mengikuti Nabi, yang membuat kemudian Islam nyebar ini ya karena umat-umat Nabi yang kemudian menyebarkan akhlak Nabi, ibadah-ibadah Nabi itu. Sebab orang di luar Islam, mohon maaf, itu tertarik pada orang Islam bukan karena melihat orang Islam puasa Senin Kemis, bukan. Coba lihat, apa orang di luar Islam tertarik? Lu ngapain puasa? Apa sih puasa? Kan begitu kan? Dia juga dia tidak makan juga kan? Kalau dibilang tertarik sama sholat kita, enggak juga. Dia juga sembahyang, cuman cara sembahyangnya berbeda. Kalau dibilang zakat, dia juga sama. Di agamanya diajarin apa namanya? Zakat. Lalu kenapa mereka tertarik? Yang membuat orang di luar Islam itu tertarik, yang saya tahu ya, di Jepang, di Korea, itu kan banyak orang non muslim masuk Islam, termasuk di Taiwan, di Hong Kong. Ini yang membuat mereka masuk Islam justru, mohon maaf, orang-orang kita yang kerja di sana. Akhlaknya bagus, tertarik masuk Islam. Lah akhlak Nabi inilah yang membuat kemudian orang masuk Islam, maka Islam menyebar di seluruh dunia. Sebab siapa? Sebab Bapak Ibu semua. Maka dalam hadis Nabi katakan, Tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Berbahagialah orang-orang yang pernah melihatku lalu mereka mau beriman padaku, para sahabat. Tapi lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi, lebih berbahagia lagi orang-orang yang belum pernah melihatku tapi mereka mau iman, cinta, mahabbah kepadaku. Masya Allah. Siapa itu? Orang An-Nur. Jamaah apa Pak RW? Darut Taubah, Jamaah Muhajirin. Nah itu. Nah ini yang membuat Islam nyebar. Itu lewat apa? Lewat thariqah. Nah itu maknanya thariqah. Wa haqiqatun fasma'laha ma muthila. Dan ketiga disebut hakikat, dengarkanlah laha ma muthila, apa tamsil daripada syariat thariqat hakikat. Wa haqiqatun, hakikat itu di sini diberi arti wahia, hakikat itu thamratut thariqati, adalah buah daripada thariqat itu ya, thariqat hakikat apa? Buahnya. Kalau kamu sudah bersyariat ditambah berthariqat, nanti buahnya namanya hakikat. Seperti apa hakikat? Nanti dijelasin. Di sini dikasih contoh lagi. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Fasyari'atun, syariat itu saudara, kasafinatin, dia laksana perahu. Ai asyari'atu, yakni syariat itu yang tadi sudah diartikan, mengerjakan perintah Allah itu, mithlus safinati, dia laksana perahu, fi annaha, dari sisi bahwasanya safinah, perahu itu, kau butuhkan sababun lil wusuli ilal maqsidi, sabab atau media yang membuat engkau menyebabkan dirimu sampai kepada tujuan. Kayak kendaraan lah. Cuman kendaraannya ini karena nanti tujuannya adalah mutiara, lewatnya harus pakai perahu. Walin najati minal halak, dan supaya selamat
Kalau nggak pakai perahu susah selamat. Wa tariqatun kal bahri, sementara tariqat itu apa? Wa tariqatu, tariqah itu mithlul bahri, dia laksana lautan. Alladzi fihi, yang di dalam lautan itu ad-durru, terdapat mutiara. Yang kau tuju adalah ad-durru, mutiara. Kau pengen dapat mutiara, ya harus naik perahu, ya harus ke laut. Fi annaha mahallul maksudi, dalam hal ini contohnya mutiara itu adalah tempat yang kau tuju. Wal haqiqatu, dan hakikat itu mithlul lu'lu'il azim thumma haqiqatun durrun ghala, dan kemudian hakikat itu adalah laksana mutiara yang agung, yang mahal, az-zaidu fis si'ri, yang harganya lebih dari yang lain. Fala yujadul lu'lu'u, maka tidak bisa ditemukan al-lu'lu'u, mutiara yang indah itu, illa fil bahri, kecuali dia adanya di dalam laut. Nanti diterangkan, ini beliau pakai bahasa tamsil Bu. Nanti baru diterangkan hakikat itu adalah ketika engkau ibadah sudah merasakan nikmat, kira-kira sama ketika memandangi mutiara yang indah, kau sudah terpesona. Orang kalau sudah melihat misalnya satu mutiara, udah dia terpesona, ya Allah bagus sekali lah. Itu sama kayak ada orang dia melakukan ibadah itu sudah sampai pada tingkatan halawah, nikmat. Mohon maaf, ada orang yang dia sedekah itu ketika ngeluarin uang tangannya masih gemeter. Ada nggak yang begitu? Ya, dia sedekah cuman masih gemeter. Kadang-kadang suka habis sedekah nggak bisa tidur lagi. Istrinya nanya, kenapa sih Pak nggak bisa tidur? Gua kayaknya tadi nyumbang ke masjid salah masukin uang ke kotak. Kenapa Pak? Ya gua masukin 100.000. Dia tadinya mau sedekah 10.000, yang dimasukin berapa? 100.000. Kepikiran tuh, susah tidur. Ada orang sedekah kebanyakan nyesel katanya. Nah, ada orang mohon maaf ngaji belum nikmat. Itu berarti ibarat orang belum sampai hakikat, belum sampai seperti dia melihat mutiara. Kalau sampai mutiara, wah, dia rasakan kenikmatan itu. Nah, di sini diberi contoh, fala yujadul lu'lu'u illa fil bahri, maka kau tak akan bisa menemukan mutiara kecuali dia adanya di dalam laut. Wala yusilu ila dzalikal bahri, dan seseorang tak akan bisa sampai kepada lautan itu illa bisafinati, kecuali menggunakan perahu. Perahu itu syariat. Gimana orang mau merasakan nikmat ibadah sama Allah kalau ibadahnya nggak dia kerjain? Ada orang bisa berduaan dengan Allah, berzikir, sedekah, baca Quran. Ya itu kan harus pakai proses. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Imam Ghazali, semua ibadah rata-rata awalnya ketika dikerjakan nafsu kita, diri kita tak ada yang bilang enak. Mohon maaf ini. Tapi ketika sudah terus-menerus dikerjakan baru enak. Sholat nggak enak, sholat nggak enak. Apalagi sedekah, ngeluarin duit ya Bu, nyarinya udah susah, suruh apa namanya ngeluarin. Puasa emang enak, puasa nggak enak, lapar. Ada sih ibadah yang katanya langsung enak, ada. Mau tahu apa itu? Pinter ibu, nikah katanya. Tolong kasih hadiah. Itu cerdas berarti. Ada ibadah yang langsung enak itu. Kalau suaminya bener. Kalau istrinya bener, itu emang enak itu. Enak itu. Ibadah yang langsung enak ya itu. Hadirin,
Nah, tapi rasa-rata ibadah semuanya nggak enak. Nafsu kita bilang nggak enak. Baru kau merasakan nikmat ketika dia ada proses gitu ya. Lama-lama kok enak ya. Emang begitu lah. Makanya hakikat itu baru akan bisa kalau kau sudah naik perahu. Artinya kalau kau sudah merasakan syariat dari nggak enak dulu, baru kemudian akhirnya enak. Bagi orang yang sudah merasakan nikmatnya ngaji, diawali dari tidak enak awalnya, lama-lama dibilang enak ya ngaji ya, enak ya, ya Allah nggak kerasa 40 menit nggak kerasa. Emang ibu kerasa nih 40 menit? Nggak kerasa. Ya Allah nikmat ya ngaji ya, nggak dapat senderan aja enak ini. Apalagi yang dapat senderan di belakang bisa selonjor ya kan? Ya Allah, nikmat pokoknya. Nah, baik, itulah yang disebut thariqah syariat. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ini saya supaya cepat. Kita baca halaman 6 bait kedua. Ini bait kedua ya. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala wa tariqatun akhdhun bi ahwata. Ini ada hamzah itunya mestinya. Bi ahwata kal wara wa azimatin kariyadatin mutabattila wa haqiqatun. Ini syairnya di bawah, saya baca dulu nggak apa-apa. La wusuluhu lil maqsidi wa musyahadah nurat tajalli bin jala. Fasyari'atun, syariat itu saudaraku, akhdhun bidinil khaliqi, adalah kau mengambil seluruh ajaran agama Tuhan yang menciptakanmu. Semua ajaran Allah, perintah Allah kerjain yang bisa, terutama yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah semampunya kerja. Larangan-larangan Allah tinggalin, terutama yang haram juga yang makruh ya, jangan kau tentang. Kalau ada orang belum sholat, jangan pernah ngelawan. Emang sholat wajib, itu bisa jadi murtad loh. Tapi kalau ada orang sholatnya si bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, ditanya, lu sholat belum bener, doain aja ya, gua biar dapat hidayah. Itu dia masih ngaku, berarti masih ngaku kalau belum. Orang kayak begini ada harapan husnul khotimah, ya belum bener. Lu kenapa masih begini nyari duitnya? Pengen gua kayak orang-orang bersih, belum bisa, doain. Gua tahu ini belum bener nih, timbangan dikurangin. Ada orang begitu kan? Ya, dan lain-lain lah. Nah, itu syariat. Syariat itu yang mana perintah Allah dikerjain, ditegakkan, bil amr wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala, dan dia menegakkan perintah dan larangan Allah. Itu disebut apa namanya? Syariat. Tadi sudah dijelaskan, ini cuman diulang lagi ya. Itu disebut syariat. Wa tariqatun akhdhun bi ahwatakal wara', dan tariqat itu akhdhun ketika kau sudah mengambil, bi ahwata dengan tingkatan yang lebih hati-hati. Levelnya sudah tariqat itu hati-hati. Dia kalau yang agak bau abu-abu nggak mau, itu udah tariqat. Masya Allah, makanya ngaji tariqat ini cocok buat pensiunan. Orang udah tua-tua mestinya dia harus begitu. Udah bukan saya itu masa saya pengennya husnul khotimah ya.
udahlah. Kadang-kadang kan mohon maaf, orang sadar itu ketika udah tua. Kalau masih muda masih banyak pengennya, Bu. Pengen punya rumah bagus, betul apa enggak? Pengen punya baju bagus, pengen kayak orang-orang, ya bisa kesono kemari, bisa umroh. Kadang-kadang itu lupa, nafsunya kuat. Suaminya lurus, istrinya yang manas-manasin. Pak, ada apa, Mak? Bapak kan di kantor kepala bagian pengadaan lagi, purchasing, betul ya? Pengadaan. Emang kenapa? Ya si Eti, Pak, si Eti. Suaminya pada cuman kepala seksi. Kemarin sekeluarga umroh, Pak. Saya lihat tasnya keren, Pak. Channel. Gelangnya segede pelek-pelek beca. Suaminya bingung. Ya dia mungkin dia orang Betawi, kontrakannya banyak, tanahnya banyak, namanya juga orang Betawi. Ya enggak lah, Bapak yang kreatif. Kalau di kantor ada kabel-kabel, jual nama kan. La ilaha illallah. Berarti dia nggak pakai torikoh itu. Kadang-kadang nafsu, tapi insya Allah kalau udah ngaji kayak ibu-ibu ini, insya Allah enggak. Sebaik-baik istri itu adalah istri yang ketika suaminya mau berangkat kerja, istrinya mengantar keluar pintu, dia bilang, Pak, saya sama anak-anak insya Allah sabar untuk hidup sederhana. Kami sabar untuk hidup sederhana. Kunna nasbiru alal ju'. Disuruh lapar, insya Allah saya sabar, Pak, sebagai istri. Wala nasbiru alan nar. Tapi kami nggak sabar kalau suruh masuk neraka. Maka bapak-bapak, Pak, Bapak cari rezeki yang benar. Saya nggak akan minta macam-macam. Saya cuma minta nanti Bapak cari yang benar. Saya dari rumah bantuin sholat duha. Semoga Bapak dikasih Allah rezeki yang halal. Masya Allah. Bapak punya istri begitu nggak? Hah? Cari. Cari istri begitu. Ayo Bu, daripada bapaknya nyari, ayo. Mau merubah nggak diri kita? Rubah. Mulai besok ngomong, Pak, kunna nasbiru alal ju' wala nasbiru alan nar. Kami ini istri bapak, anak bapak di rumah insya Allah sabar kalau suruh lapar. Wala nasbiru alan nar, tapi nggak sabar kalau suruh masuk neraka. Saya lihat, Pak, malu, Pak, di TV itu ada orang katanya anti korupsi, nggak taunya ketangkep OTT, Pak. Bapak jangan, Pak, udahlah. Saya nggak biasa begini aja, ikhlas saya, Pak. Nggak pengen beli baju yang mahal-mahal. Seragam pengajian udah syukur saya pakai. Ibu-ibu ini kan seragam pengajian nih, Bu, ya. Jilbabnya sama. Ini juga PP Ngalah Falah, ini juga seragam ini. Kang Sodri ini seragam, alhamdulillah. Iya. Kang Sodri ini baju putihnya seragam, batiknya seragam kawinan juga. Allahu Akbar. Nah, itu namanya warok, hati-hati. Di sini dikasih makna nanti di bawah. Wa azimatin, dan juga torikot itu selain hati-hati atau warok, menjaga diri dari yang haram, di antara ciri torikot itu wa azimatin, dia mengambil azimah. Azimah itu apa sih? Di sini kasih makna wat torikotu aidon. Nah ini ya, syarahnya dalam kurung itu. Qauluhu wa azimatin ma'tufun ala qaulihi bi ahwato ay wat torikotu aidon. Torikot itu maknanya selain mengikuti sunnah Nabi, dia adalah i'timadus saliki. Ketika seorang yang menempuh jalan menuju Allah, salik itu namanya orang yang menempuh jalan menuju Allah, berpegangan ala halatin syaqatin,
pada keadaan yang memang berat. Contohnya kariyadhatin, seperti dia melakukan riyadhah. Riyadhah itu orang Jawa paham ini, kalau bahasa santri riyadhah. Kalau bahasa sekarang melakukan exercise. Wah. Bahasa sekarang itu melakukan latihan, tapi latihannya spiritual. Apa itu? Aitadlilun nafsi, dia merendahkan, mengalahkan hawa nafsunya. Hawa nafsu ditekan. Hawa nafsu pengennya makan enak. Hawa nafsu pengennya dipuji. Hawa nafsu pengennya punya jabatan tinggi. Hawa nafsu pengennya kita kelihatan gagah, kelihatan mulia, kan begitu. Hawa nafsu pengennya leha-leha. Mohon maaf, suruh sholat 50 rakaat sama depan TV ngopi, makan kacang, enakan mana coba? Enakan makan kacang. Nonton TV saya begini nih, nonton TV, makan kacang. Hawa nafsu maunya begitu, makan kacang enak. Sholat sunnah 50 rakaat capek nggak kira-kira? Nah, tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu bisa mengalahkan itu namanya riyadhah. Kemarin saya katakan kan, orang zaman dulu pengen punya anak soleh, pinter, suaminya puasa, istrinya setiap hari baca Quran, terus itu riyadhah. Bapak-bapak ibu-ibu, saya baca sebuah kitab ya, namanya Al-Bidayah wan Nihayah, judul kitabnya, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah, saya malu loh, itu ada untungnya baca kitab itu buat nasihatin saya sendiri. Saya bilang sama istri saya, malu saya sama Imam Ibnu sama Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu raja, Bu. Semua tahu kan, raja terkenal. Mohon maaf nih, raja sibuk nggak kira-kira? Sibuk. Sama anggota DPR sibukan mana? Kok contohnya anggota DPR, gak enak banget katanya. Sama pensiunan apa lagi ya kan? Nah, sama ustadz lah kayak saya pasti sibukan raja. Mohon maaf, ini baru bicara kesibukannya sebagai apa namanya, raja, panglima perang. Kedua, keluarganya. Harun Ar-Rasyid, mohon maaf nih, ibu-ibu gak usah sensitif, istrinya 4. Diceritakan di kitab itu, budaknya 1000 lebih. Zaman itu saya cuman mencoba merekonstruksi ya, coba menggambarkan ini orang sesibuk itu, tapi riyadhahnya, thariqahnya hebat. Urusannya banyak, keluarga, anak, istri semua. Tahukah bapak-bapak ibu-ibu berapa sholat sunnah yang dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid? Harun Ar-Rasyid setiap harinya tidak kurang sholat sunnah dari 100 rakaat. Allahu Akbar. Saya baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu, ya Allah, malu saya. Wala tazawwatu qabla al-mauti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi. Wala tazawwatu qabla al-mauti nafilatan, sementara saya ini merasa sebelum mati ini saya kok jujur sholat sunnah saya dikit, puasa sunnah saya dikit, walam usalli siwa fardin walam asumi, dan saya kalaupun sholat, kalaupun puasa, saya cuman yang wajib-wajib aja. Malu saya sama Khalifah siapa? Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid kalau ngimamin sholat isya surat Yasin, Bu. Kita paling alam nasyrah ya enggak? Mawadduha. Khalifah Harun Ar-Rasyid diceritakan di situ. Ya Allah, kata saya, itu namanya thariqah, kariyadatin mutabatilah. Allahu Akbar, itu namanya riyadhah yang tabatul. Min qillati aklin, di sini dikasih contoh riyadhah itu contohnya mengurangi makan. Wasyurbin, di antara juga orang thariqah mengurangi minum. Warokoin, nggak di sini rokok ya. Tambahin sendiri, atau wa'ududin, tambahin, mengurangi apa namanya,
rokok mengurangi ya, kalau belum bisa ya. Jadi niatnya aduh saya kurangi ya, biasanya sehari 2 bungkus, sekarang berapa? Sebungkus, lama-lama setengah bungkus. Kenapa? Riyadhah, dalam rangka torikoh. Wa syurbin wa naumin, ngurangin tidur. Wa min taba'udin an fudulil mubahat, termasuk riyadhah itu menjauhkan diri ya dari berlebihan pada sesuatu yang halal, yang mubah. Ngobrol sama teman, sama tetangga itu mubah, boleh, tapi jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya. Nonton TV boleh nggak kira-kira? Boleh, jangan terlalu banyak-banyak. Dengerin lagu kalau lagi capek boleh, Bu. Siapa bilang nggak boleh? Saya tahulah. Ya Allah, istri saya juga perempuan, saya tahu, Bu. Perempuan itu dari bangun tidur sampai mau tidur, ya Allah, mau tidur aja dia masih tengok anaknya, peluk dulu, kan begitu ibu ya. Tidur ya nak, pagi bangun, Masya Allah. Anak saya perempuan, saya peluk udah nggak mau, Bu, udah gede. Malu dia dipeluk bapaknya, dia dipeluk-peluk. Ya Allah, ntar disiapin bajunya semua, sarapannya. Belum lagi kalau mohon maaf yang tidak punya orang yang membantu di rumah ART, pasti nyuci sendiri, masak sendiri, capek. Kadang-kadang dia butuh hiburan sekedar, kalau sekedar hiburan merelekkan dirinya. Bahasa sekarang disebutnya me time. Apa namanya? Me time. Dia lihat TV, dia lihat HP, setel lah itu. Dulu mah ikan dalam kolam. Kalau enggak pantun janda, ya dilihatin, enggak apa-apa itu. Itu namanya orang sekedar mengambil sesuatu yang mubah. Apa boleh? Boleh. Dulu ada sahabat, dia merasa tadinya ini saya berdosa karena kalau sedang kumpul dengan Nabi, sahabat ini merasa seperti surga neraka tuh di depan matanya. Tapi kalau sampai rumah ketemu anak istri main-main. Namanya Hanzalah. Ini hadisnya sahih, kalau nggak salah dalam Sahih Bukhari. Satu hari Hanzalah dia datang kepada sahabat Abu Bakar. Kata Hanzalah, ya Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Abu Bakar, saya ini Hanzalah kayaknya sudah jadi orang munafik. Abu Bakar bingung. Wa ma nafaqaka ya Hanzalah? Apa yang membuatmu merasa menjadi seorang munafik ya Hanzalah? Kata Hanzalah, saya kalau di depan Nabi ya, lagi ngaji kayak begini, Masya Allah, surga neraka itu kayak di depan mata, nikmat itu. Falamma raja'na wa asafna al-azwaja wal awlada wad di'at. Tapi begitu saya pulang ke rumah, kumpul anak, kumpul istri, udahlah, lupa. Yang tadi dijelasin di masjid, di pengajian, lupa sampai rumah. Apalagi ketemu hobi. Ada yang hobinya burung, ada yang hobinya apa namanya? Ikan apa, lupa. Kata sahabat Abu Bakar, kalau begitu saya juga sama, Hanzalah. Saya juga kalau lagi di rumah kumpul anak istri ya bercanda apa. Kalau gitu saya juga bisa disebut munafik dong. Akhirnya dua sahabat ini datang kepada Nabi. Sampai di rumah Nabi, lapor, ya Rasul, Hanzalah begini, merasa begini, saya juga merasa begini. Oh, enggak begitu. Sa'atan wa sa'atan. Orang hidup itu Hanzalah. Orang hidup itu, hai sahabat Abu Bakar, kata Nabi, ada waktunya, ada waktunya. Ada waktunya kau merilekkan dirimu, mengambil sesuatu yang mubah, ketemu temen, ngedengerin apa tadi, Bu? Ya gitu. Wong Siti Aisyah itu loh sama temen-temennya, ibu-ibu di Madinah, kalau bahasa kita itu qasidahan. Sama Nabi menemani Siti Aisyah duduk. Sambil tiduran, Nabi di pangku Siti Aisyah, temennya qasidahan. Jilbab, jilbab putih, kira-kira gitu. Kalau di sini jilbab apa namanya? Didimin aja Nabi. Ini kan artinya sesuatu yang mubah. Jadi jangan dianggap kayak gitu dosa. Orang kalau ada orang qasidahan lalu sebut dosa,
berarti orang ini lupa akan hadis ini. Saya sih biasa aja selama lagunya masih wajar, isinya bahkan ini nih. Nabi itu sesekali mendengarkan istrinya Siti Aisyah cerita tentang teman-temannya, tapi bukan ngerumpi. Nanti ada hadis sahih dalam Bukhari yang dikenal dengan sebutan hadis Ummu Zar'in. Ummu Zar'in nanti bisa dicek di googling ya. Siti Aisyah itu cerita tentang ibu-ibu yang bercerita tentang suaminya. Jadi ada 9 ibu-ibu cerita tentang suaminya. Dikenal dalam Sahih Bukhari hadis Ummu Zar'in. Nah, Ummu Zar'in ini singkat cerita, dari 9 itu cerita suaminya. Ada yang cerita suami saya pelit, ada yang suami saya malas, macam-macam. Yang cerita terakhir ada yang namanya Ummu Zar'in, dia cerita tentang suaminya yang orangnya baik. Sayangnya dia dicerai oleh suaminya, mantan suaminya, karena suaminya kemudian bertemu dengan wanita lain yang mungkin lebih muda dan cantik. Kata Nabi kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, inni laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in." Aku bagimu seperti memperlakukanmu seperti Abu Zar'in memperlakukan istrinya Ummu Zar'in, ghaira anni la utalliquk, hanya saja aku tak menceraikanmu. Artinya ini pesannya, suami yang baik pada istri itu bukan cuma memberi makan yang baik, memperlakukan yang baik, termasuk tidak menceraikannya. Lah pesannya apa? Pesannya Nabi itu sebagai manusia ya mengajarkan pada kita ada hal-hal mubah yang boleh kita lakukan. Ngobrol itu boleh Bu, tapi ambil pelajarannya, bukan sekedar ngomongin kejelekan. Diambil pelajaran begini. Kenapa sih dia sampai bercerai? Kenapa sih si itu sampai suaminya kawin lagi? Jangan ngejelekin si perempuan, ambil pelajarannya. Mungkin kau kurang lembut pada suamimu. Kalau kamu suaminya dibentak terus, kesal dia Bu. Suaminya pulang ke rumah baru minta kopi, "Mak, kopi dong." Kopi. Wah, lama-lama dia di luar ketemu orang yang lembut. "Pak, kopi apa teh? Apa sudah ya ke sana?" Paham? Lah itu mubah, itu ngobrol itu mubah. Lah ini thariqah itu mengurangi yang mubah boleh, tapi kemudian secukupnya. Sampai sini dulu Bu ya. Wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsadi ya. Wa musyahadah nurat tajalli bin jala. Masya Allah. Terima kasih, waktunya sudah gak kerasa ini hampir 1 jam kita ngaji. Moga-moga manfaat, moga-moga kita bisa mengamalkan sampai halaman 6 ya. Kasih batas, coba coret supaya saya nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Barik wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.